Yo 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 yo, what's up man, welcome back with Miko Pegs Gaming. Selamat datang lagi adik-adik di channel pendidikan, di konten pendidikan. Konten pendidikan yang tidak kalian temukan di sekolah kalian. Anjas. Jelek banget ya, ada botol tapi bodo amat, tapi gak peduli. Daripada salfok. Oke guys, jadi kali ini kita akan ngebahas topik yang lagi hot ini adik-adik ya. Yaitu adalah kebakaran Los Angeles, Amerika. Apakah itu azab? Apakah itu musibah? Kita akan bahas guys. Dalam apalah inilah. What the fuck? Kocak. What the fuck, ada gituan cok. Ya jadi kita akan bahas selama 10-20 menit ke depan ya. Jadi apakah ini musibah atau azab adik-adik. Jadi pendapat gue tentang kebakaran di Los Angeles, Amerika. Jadi guys, Amerika ini terjadi kebakaran ya di satu kota Los Angeles, itu di bagian barat Amerika. California ya, gue nggak ngerti ya, kayaknya negara bagiannya California, Los Angeles itu kayak distrik, gue nggak ngerti juga. Pokoknya itu bagian barat Amerika dan dia di pesisir pantai posisinya, terus juga ada gunung-gunung, terus dia kota yang besar juga, terus yang pantainya ada yang bagus banget, itu pantainya sepanjang jalan tuh pantai bagus banget. LA kalau nggak salah, GTA 6 juga ngambil lokasinya LA kalau nggak salah, Los Angeles. Jadi di situ rumah orang-orang kaya gitu guys ya. Nah, terjadi kebakaran dari minggu lalu apa bulan lalu, pokoknya terjadi kebakaran gitu guys ya, baru-baru ini gitu kan, dan itu sudah ngelahap banyak gitu guys, ke arah gunung sih kebanyakan sih, tapi banyak juga rumah-rumah suburb itu apa guys ya, suburb itu kayak komplek ya, perumahan-perumahan komplek itu banyak yang kena tuh. Perumahan-perumahan komplek yang di dekat kaki-kaki gunung tuh banyak yang kena tuh. Belum, kayaknya nggak ke arah kota deh, dia tuh kebakarannya di arah-arah gunung gitu guys. Tapi di gunung itu kan, di gunung bukit itu kan tetepnya banyak gitu kan, perumahan-perumahan orang kaya gitu guys. Nah jadi di kebakaran kali ini di Los Angeles ini korban tewasnya ada 24 orang, gue googling. Terus juga total kerugiannya udah mencapai 700 triliun adik-adik, karena banyak banget di situ barang-barang mewah lah yang kena apa segala macam kan. Setiap satu rumah aja tuh udah mewah banget itu kan. Bayangin satu rumah mewah, harganya mahal, hancur. Itu baru satu rumah. Di situ ada berapa, 20.000 rumah apa 10.000 rumah, gue googling juga tadi kisaran segitu. Coba nanti kalian juga googling sendiri gitu kan. Jadi itulah total kerugiannya guys ya, gila ya, bukan main-main ya. 700 triliun adik-adik. Nah, jadi guys, penyebabnya di Los Angeles itu apa sih bang penyebabnya gitu kan? Gue juga cari-cari tahu sendiri gitu kan. Bukan cari tahu sendiri sih, cuman lihat berita lewat gitu. Gue nonton dari channelnya Eno Bening, mungkin kalian juga ada subscribernya juga di sini. Tuh dia juga kadang suka nongol di FYP gue tuh di YouTube, karena sering ngebahas berita-berita luar atau youtuber-youtuber luar. Gue kan seneng ya ngeliat perkembangan berita-berita youtuber luar, jadi kadang gue suka nontonin kontennya dia lah. Nah kalau kata dia tuh, iya sama sih gue liat di TikTok juga, intinya karena human error lah. Penyebabnya panjang sih yang gue lihat tadi tuh. Jadi kalau yang ya di channelnya Eno Bening yang gue lihat itu, jadi LA ini kan panas ya, karena dia di posisi dekat laut gitu kan, terus panas gitu kan, tapi dia ada bukit, ada gunung gitu kan. Dan isinya itu di LA kebanyakan rumah-rumah orang kaya, artis segala macam, banyak yang tinggal di situ guys. You name it lah, banyak tuh, lu googling aja artis-artis yang tinggal di LA. Pasti banyak tuh di situ tuh. Nah, karena banyak suburb, banyak rumah-rumah orang kaya, otomatis banyak pohon-pohon guys. Kalau orang kaya tuh biasanya rumahnya banyak pohon-pohon biar rindang gitu ya. Kayak contohnya di Jaksel nih ada Pondok Indah. Tuh kalau lihat Pondok Indah tuh rindang banget tuh. Banyak pohon gitu karena biar adem gitu kan. Terus ada di daerah Menteng juga banyak pohon. Pokoknya BSD gitu. Pokoknya rumah-rumah orang kaya tuh pasti pohonnya banyak guys. Pohonnya gede-gede gitu kan. Karena biar rindang gitu. Nah, tapi guys di LA ini lagi terjadi musim kemarau yang panjang, musim panas yang panjang guys. Gitu. Jadi menyebabkan yang namanya pohon-pohon pada kering, daun-daun pada kering gitu. Benar-benar kering banget, nggak ada lembab sama sekali gitu. Jadi kayak lu kena api dikit, angin dikit, udah langsung kebakaran lah. Dan ini kayaknya udah bukan pertama kali kejadian, kayak LA ini sering ya kejadian kayak gitu, tapi ini yang paling parah ini guys. Jadi angin yang paling parah, kebakaran yang paling parah gitu. Mungkin udah mau seperempat kota kali ya, seperempat kota LA udah kena kali ya, atau seperlima gitu, kayak udah banyak banget tuh guys, udah kena gitu. Tapi untungnya yang kota-kota tuh nggak kena sih, yang di pantai-pantai itu ya, kenanya ke arah gunung-gunung, ke arah bukit-bukit gitu guys. Gitu, jadi karena anginnya kenceng banget jadi susah gitu guys dipadamin ya, jadi bener-bener gila-gila banget lah. Nah
Jadi yang tadi gue lihat juga ada informasi di TikTok, jadi penyebabnya masih diselidikin sama polisi sana, sama bukan polisi sih, sama apa ya, departemen apa gitu ya, gue lupa tuh, departemen yang buat ngurusin kebakaran lah. Jadi penyebabnya bisa dari human error ya, contohnya kayak api unggun lupa dimatiin, atau ada yang buang puntung rokok sembarangan, atau ada orang gila atau orang susah homeless yang iseng gitu kan, yang kesel sama orang kaya, gue bakar ya nih hutan, gue bakar, mungkin ada kayak gitu. Terus juga penyebabnya mungkin lagi ada yang namanya dari kabel listrik ya kan, error gitu meledak, apa apa ya, pernah percikan kan, suka ada tuh yang kayak gitu tuh, kabel apa tiang listrik tuh error gitu kan, akhirnya dia jatuh apa gimana, akhirnya nyamber ke pohon yang lagi pada kering, dan kebetulan emang anginnya lagi kenceng banget gitu di sono gitu guys. Nah itu bisa tuh kayak gitu, atau juga bisa kena yang namanya sambaran petir alami. Nah itu yang gue lihat juga di TikTok ya, penyebabnya ya, yang lagi diselidikin sama departemen sana gitu. Nah tapi ini yang unik nih, emang ada yang bilang bang ini karma kali bang. Ya bisa jadi sih, gue setuju sih, karena Trump ini gue juga kaget, gue liat di TikTok ya. Jadi Trump ini bikin statement ya, kalau dia ngejabat lagi jadi presiden Amerika, ini nggak baik buat wilayah Timur Tengah, nggak akan baik buat Hamas gitu, karena kalau dia nggak mulangin sandera-sanderanya orang Israel, itu Timur Tengah mau dibikin jadi neraka sama Donald Trump. Jadi kayak dikasih peringatan lah, Timur Tengah ini bakal gue jadi neraka nih gitu. Jadi ternyata bukan bukan negara Timur Tengah yang jadi neraka, ternyata sama Allah Amerika duluan yang jadi neraka gitu kan. Konyol banget anjing, yang Trump nih babi juga ya, segala ngomong-ngomong kayak gitu anjing, songong banget, tai lah. Dan ya lucunya lagi guys, Joe Biden itu gue liat juga beritanya, dia pengen ngasih satu orang itu yang kena kerugian ini adalah dibantu sebesar $770, atau setara dengan 13 juta. Karena $1.000 itu 15 jutaan gitu. Jadi satu orang dikasih 13 juta, di sana kecil banget guys, $770 ya. 13 juta itu kecil banget di Amerika karena biaya hidupnya tinggi gitu kan. Sementara guys, dalam 1 tahun terakhir Amerika itu udah ngebantu dana berupa persenjataan segala macam, aid ya kan, aid buat perang lah, ke Israel itu sebesar 18 billion US dollar. Billion itu udah miliar lah kalau di kita ya. Billion atau setara 300 triliun guys. Dalam bentuk rupiah loh itu loh. Kalau di Indonesia kan 300 triliun kan bentuk kerugian ya kan. Yang waktu kasus korupsi kemarin gitu. Kerugian, kerusakan alam segala macam. Enggak, ini kalau ini literally duit gitu. Duit yang dijadiin senjata, kan senjata itu mahal banget guys ya. Mungkin pistolnya harganya bisa 10 juta, terus satu pistol, satu pelurunya 1 juta gitu. Dan itu benar-benar mahal banget gitu. Dan ya Amerika sudah ngebantu banyak banget itu ke Israel ya. Yang gue bilang tadi 18 billion atau setara 300 triliun rupiah dalam setahun terakhir ngebantu Israel buat ngebantai Gaza gitu. Itu kan anjing gitu. Apakah tidak layak gitu kan? Gitu Los Angeles kena begini gitu kan. Dan terus lagi babinya lagi guys, Amerika ini dia punya yang namanya hak veto PBB gitu guys. Dan hak veto ini apa? Jadi misalnya seluruh negara udah setuju Palestina merdeka, enggak, Amerika sendiri enggak, gue nggak setuju, udah kalah tuh semuanya tuh negara-negara lain, karena Amerika punya hak veto. Itulah anjingnya Amerika itu guys, karena PBB dibuat sama mereka juga gitu kan, emang Zionis semua lah isinya lah, PBB juga isinya Zionis semua lah ibarat. Jadi hak vetonya selalu dipakai Amerika buat nguntungin Israel terus gitu. Jadi Israel ini nggak pernah kena yang namanya pelanggaran internasional, segala macam itu nggak pernah kena gitu kan. Terus juga presidennya siapa sih, Netanyahu juga nggak pernah kena tuntutan apa-apa, karena ya itu backingannya ya Amerika gitu kan. Gitu. Sampai ada yang namanya AIPAC, kalau kalian cari itu AIPAC. Tuh AIPAC itu lobbynya Amerika ke Israel tuh, mau ngasih berapa lu kalau lu jadi presiden. Nah itu lu cari sendiri, ada AIPAC tuh. Terus juga ada juga di Los Angeles ini yang lucu guys, namanya James Wood, kalian cari aja sendiri ya. James Wood ini dia seorang Zionis gitu kan. Jadi di TikToknya dia, di Twitternya dia nge-tweet kalau dia nggak setuju kalau ada yang namanya gencatan senjata. Dia setujunya tuh lu bunuh semua yang ada di Gaza, pokoknya lu bantai aja tuh semuanya tuh. Nah dia kayak gitu tuh guys, setahun yang lalu. Pokoknya semenjak bukan perang sih, penjajahan Israel ke Gaza itu, dia tuh seneng banget gitu, dia pengen ngebantai. Dia ini orang Los Angeles nih guys, rumahnya di Los Angeles gitu kan. Pokoknya dia nge-tweet itu seneng banget ya, ayo bantai. Giliran rumahnya kena guys. Nih BTW rumahnya James Wood kena nih, abis dilahap sama api. Dia nangis anjing, di streaming apa di konten dia nangis. Tai lu anjing lu ya. Giliran orang lain boleh tersengsara, giliran lu
tolol emang James Wood anjing, mampus saya lu tolol anjing Zionis gitu guys ya. Tapi santai, jangan ngamuk-ngamuk dulu, pokoknya ini video panjang, nanti konklusinya ada di akhir ya guys ya. Nah, jadi gue akan sedikit memberikan ayat Quran karena ada ayat Quran yang ngomongin tentang ini guys ya. Jadi di Al-Baqarah 266 kalau nggak salah guys ya. Jadi di situ ada ayatnya bunyinya itu, kebun itu ditiup angin yang keras yang mengandung api sehingga terbakar. Gitu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya gitu guys. Jadi itu kan cocok banget ya kayak keadaan di Los Angeles ya. Jadi kena api ya kan, kebun atau pohon kena angin, kena api, jadi habis semuanya gitu. Tapi yang perlu kita ketahui kan, kita kalau baca Quran harus tahu konteks ya kan, walaupun sih gue bukan ulama sih di sini ya, masih pelongo-pelongo lah. Tapi kalau kita baca dari ayat sebelumnya, jadi ini perumpamaan nih guys ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan memperteguh jiwa mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi dan disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buah 2 kali lipat. Dan jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini buat orang-orang yang suka menginfakkan hartanya nih guys. Jadi dia akan terhilang nggak bakal kena bala gitu. Ibaratnya apa ya? Ya nggak kena bala lah, dia nggak kena penyakit, nggak kena apa gitu. Jadi itulah buat orang-orang yang sering menginfakkan hartanya gitu. Dan kalau orang-orang yang pelit, nah ini dari ayat selanjutnya nih. Orang-orang pelit tuh ibaratnya tuh kayak orang yang memiliki kebun kurma, anggurnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana ada macam-macam buah-buahan gitu kan. Kemudian dia udah masa tua nih, dia punya anak yang masih pada kecil-kecil. Nah, terus kebun itu ditiup angin yang keras yang mengandung api sehingga terbakarlah kebun-kebunnya. Itulah orang-orang pelit tuh. Makanya kalian jangan pelit. Gitu, kalian harus sering-sering berinfak, bersedekah di channel Kopek Gaming. Nggak bercanda guys. Pokoknya kemana-mana kan, anak yatim kayak yang lu bisa, orang-orang yang membutuhkan lah gitu kan. Banyak lah di sekitar kita lah, mungkin saudara lu apa siapa orang-orang susah. Lu jangan lu jadi orang kaya tujuannya buat lu gegar sendiri gitu. Nah itu nanti akan kemakan ke lu sendiri guys. Nanti ya yang gue lihat ya di sekitar gue, orang-orang yang pelit kalau gue perhatiin tuanya tuh ada aja gitu kena penyakit aneh gitu. Dan kalau gue lihat ada juga di sekitar gue, ada juga yang baik banget orangnya. Alhamdulillah sekarang dia gak kena penyakit guys, walaupun udah tua. Nah itu mungkin karena dia emang hobi menginfakkan hartanya gitu. Jadi emang ini real fakta yang gue lihat sendiri di lapangan gitu kan. Nah lanjutan nih di ayat selanjutnya 267. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik, sebagaimana yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan memencingkan mata, kayak males gitu. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi kalau kita menginfakkan sesuatu itu guys, jangan yang jelek lah istilahnya, kayak baju bekas atau nasi yang udah makanan yang nggak enak. Jadi orang tuh kayak nerimanya juga nih apa coba orang gitu, kayak orang juga enggan gitu ngambilnya gitu. Jadi kalau kita mau infak dengan yang baik gitu, dengan yang terbaik kalau bisa, kayak makanan-makanan yang enak, baju-baju yang bagus, jadi orang juga seneng gitu nerimanya. Jadi intinya itu lah guys, kalaupun berinfak jangan kasih infak yang jelek-jelek, infak yang bagus. Nah terus gue juga tahu lagi dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Jadi ada Allah itu pengen mengazab satu kota gini, karena satu kota ini zolim gitu ya. Pokoknya lu cari sendiri, gue pernah dengar gitu, cuma gue lupa di kajian tentang apa gitu. Jadi wilayah ini, negeri ini zolim gitu, entah kaum lu apa gitu, gue lupa. Nah dia menyuruh malaikat tuh untuk mengazab negeri tersebut gitu, diazab, dihabisin semuanya, entah kena musibah apa gitu, apa banjir apa pokoknya azab lah intinya ya. Tapi guys malaikat itu enggan gitu, dan dia ngomong dulu sama Allah gitu, ya Allah kalau saya azab negeri ini ada orang soleh gitu, ada beberapa orang soleh, emang kebanyakan orang jahat tapi ada orang solehnya gitu. Tapi kata Allah, mulai dari orang soleh itu, karena orang soleh itu dia emang ibadahnya bagus, tapi dia nggak mau amal ma'ruf nahi munkar, dia nggak mau mengingatkan gitu orang-orang yang berbuat jahat gitu. Jadi cuek gitu demi dirinya sendiri, udah dari dia mulai azabnya, dia yang paling parah kena gitu ibaratnya. Nah itulah makanya kita harus jadi amal ma'ruf nahi mungkar gitu guys. Jadi kita harus mendukung kebaikan, dan kita harus kalau ada kejahatan atau ada apa, kita harus yaitu yang nahi mungkar gitu lah, yang ya gitulah pokoknya lah, lu cari sendiri dah tuh amal ma'ruf nahi mungkar gitu. Agak susah gue jelasinnya. Pokoknya kita kalau ada yang jahat-jahat, ada yang jelek-jelek, harus kita harus kita nasihatin guys, jangan sampai diem gitu intinya. Kalau enggak nanti kena azab sama Allah gitu kan. Nah,
Tapi guys, kalau kita back, kita lihat ke belakang lagi kan agak gimana gitu ya kalau lihat, wah lu azab lu gini-gini, kalau di Indonesia gimana gini-gini. Contoh lah kayak tsunami tahun 2004, tsunami di Aceh gitu kan. Kok bisa gitu kena azab dari Allah? Apakah kita bisa bilang itu azab gitu? Padahal kan wilayahnya tuh udah Islami banget gitu. Udah hukum Allah dijalankan di situ, ada potong tangan dan lain-lain gitu. Apakah itu azab gitu kan? Jadi ya macam-macam orang lah, ada yang bilang ya karena azab, karena ini, karena itu, karena di Aceh di dark side-nya seperti ini gini-gini gitu. Tapi kan itu wilayah Islam tetap gitu kan, wilayah Islam banyak lah orang-orang baiknya, kok bisa kena gitu tsunami gitu kan, banyak orang mati di situ, banyak orang meninggal gitu. Sementara wilayah yang jahat, banyak lah wilayah-wilayah yang jahat yang melegalkan 5 hal yang menghancurkan itu ya, menghancurkan apa sih, menghancurkan society guys, yang gue bilang itu. Jadi ada perzinahan atau sexual immorality, itu perzinahan atau ya dunia-dunia perlontean gitu kan, karena penyakit segala macam. Terus yang ya pokoknya berzina, terus judi, terus mabok-mabokan, hammer, terus riba, terus satu lagi gue lupa tuh apa tuh ya, ada lagi tuh satu lagi tuh gue lupa tuh anjir. Nah, pokoknya itu tuh. Jadi kok ada wilayah kayak gitu kok aman, nggak kena azab gitu, nggak pernah diazab sama Allah gitu kan. Nah itu jangan senang dulu. Ada yang namanya istidrots gitu. Jadi udah dicuekin sama Allah gitu. Biarin aja. Lu memang jahat banget tuh, tapi gue diemin lu. Gue diemin, nanti gue bantai di siksa kubur sama di neraka nanti. Jadi hati-hati. Kadang kayak kita sama orang tua, kalau orang tua masih nasihatin kita berarti masih sayang gitu. Tapi kalau orang tua udah cuekin kita, wah itu udah ngeri itu guys. Karena dia udah nggak peduli gitu kita mau mati kayak mau apa. Nah itulah ibaratnya orang-orang istidos itu, udah Allah udah nggak peduliin gitu. Biarin lu bersenang-senang lah di dunia. Kan dunia lu paling umur berapa sih, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun mati lu pasti gitu kan. Dan lu lihat tar balasannya gitu. Jadi ada yang namanya istidrots juga guys. Dan kalau di Aceh tadi ya nanti di ending lah nanti ya gue bilangnya. Ya intinya sih menurut gue di Aceh banyak juga lah orang baiknya gitu kan. Jadi menurut gue kalau azab kayak gitu, menurut gue ya, kalau untuk orang yang soleh, untuk orang baik itu adalah musibah gitu. Tapi ya tetap dia mati syahid gitu. Dan kalau untuk orang-orang jahat ya itu ya azab gitu untuk orang-orang jahat. Karena kan dalam satu kota ada orang baik, ada orang jahat ya kan. Gak semua orang baik, gak semua orang jahat gitu. Menurut gue sih itu sih guys. Nah contohnya lagi kayak di pesawat meledak nih, buar meledak gitu kan. Terus penumpangnya ada 40 orang, 50 orang. Kan di situ kan ada orang solehnya, ada orang jahatnya gitu kan. Apakah itu azab? Gitu kan. Apakah kalau orang soleh di situ mati, buar kena meledak, apakah itu azab dia? Apakah dia masuk neraka? Enggak, guys. Walaupun dia hilang tubuhnya, nggak dikubur, dia tetap, orang soleh ini yang di pesawat itu tetap hitungannya dia mati syahid gitu. Tetap dia dapat nikmat kubur. Karena yang di ini kan nyawanya ya, soulnya, jiwanya gitu. Jadi nggak peduli gitu mau dicabik-cabik ikan kayak mau apa. Kalau orang itu orang soleh, tetap aja dia akan dapat yang namanya nikmat kubur gitu. Nah, kalau yang di pesawat itu, yang gue bilang tadi, ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang yang niatnya jadi penjahat, ada orang yang niatnya berzina, meledak. Nah, itu azabnya dia gitu. Nah, itu yang tadi gue bilang tadi guys, ada di setiap musibah itu pasti ada dua gitu. Dia itu untuk, kalau untuk orang baik itu dia musibah, dia mati syahid. Kalau untuk orang jahatnya itu azab dari Allah gitu guys. Kalau menurut gue ya. Coba nanti kalau kalian ada yang nggak setuju atau apa, coba kalian nanti komen di bawah lah. Gitu guys. Nah, contohnya lagi kayak Hamzah. Hamzah itu adalah pamannya Rasulullah guys. Jadi waktu di perang Uhud, Hamzah itu terbunuh syahid ya. Jadi terbunuh sama musuhnya, sama orang-orang Quraisy. Habis itu dicabik-cabik guys, dibelek-belek badannya kan, terus jantungnya digigit-gigit sama si Hindun apa siapa gitu ya, gue lupa gitu. Nah, apakah Hamzah ini kan sahabat Rasul kan, tapi dia matinya tuh sadis gitu. Apakah dia tidak mendapatkan, apakah dia kena azab di situ di perang Uhud? Enggak, tetap aja dia statusnya dia syahid gitu. Tetap dia dapat nikmat kubur, walaupun yang tadi gue bilang, walaupun dicabik-cabik, cara matinya itu sadis, cara matinya kayak kayak orang memikir itu ini mati azab. Enggak, belum tentu guys. Jadi kita harus lihat dulu orangnya semasa hidupnya gimana ya kan, terus lihat dari penilaian orang-orang di sekitarnya, ini orang soleh apa orang jahat gitu-gitu kan. Nah itulah yang bisa menilai lah nantilah, kurang lebihnya seperti, walaupun ujung-ujungnya Allah yang menilai sih gitu kan. Yang gue bilang tadi, yang penting tuh nyawa, jiwa atau soulnya. Jadi walaupun apa namanya, orang mati, orang jahat nih, kayak Netanyahu misalnya, orang jahat kan,
Dia matinya tuh tidur manis di kasur kayak orang baik. Wah, ini orang baik banget gitu. Apakah dengan cara matinya dia seperti itu dia tidak mendapatkan azab? Tetep aja. Walaupun dia kuburannya luas, wangi segala macam, tetep dia di dalam alam kuburnya, nyawanya dia, jiwanya dia lagi disiksa kubur gitu, lagi kena siksa kubur. Jadi nggak ada hubungannya sama cara mati orang ya. Kayak gitu guys. Jadi ya kesimpulannya yang seperti tadi gue bilang, ini karmanya Trump si Donald Trump. Coba kalian cari sendiri dari videonya. Jadi dia pengen bikin neraka di Timur Tengah, tapi Allah wah iya ada ayatnya tuh gue lupa tuh. Jadi Al-Baqarah atau apa ya? Allah plan ya. Aduh, gue cari guys. Ada tuh guys di Al-Baqarah tuh guys. Oh Ali Imran. Ali Imran 54 nih ada nih Ali Imran gue bacain ya. Anjir, ini keren banget sih. Gue share juga sih di ini sih. Gue cari juga guys di apa gue upload di ini guys. Di IG ya. Jadi bunyinya tuh Ali Imran ayat ke-54 ya. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Tuh guys. Jadi walaupun Trump punya tipu daya buat Timur Tengah, lu mau ngancurin Gaza, mau bikin Gaza seperti neraka, tapi Allah punya plan yang itu gue bilang sebaik-baik membalas tipu daya gitu. Nggak perlu bala tentara, nggak perlu nuklir, nggak perlu apa, cuman api sama angin. Bus, hancur Los Angeles, rugi 770 triliun. Mau 1000 triliun tuh kerugiannya. Jadi ya mungkin aja kalau kita ambil hikmahnya, mungkin Allah mau bikin Amerika pura-poranda dulu, jadi nanti Trump ini nggak mikirin Timur Tengah dulu dah, lu urusin dulu negara lu gitu. Jadi buat mencegah gitu guys. Ya sama kayak tahun gajah itu, yang gajah mau ngancurin Ka'bah kan, tapi ternyata kena burung ababil gitu kan, jadi hancur semua gajah-gajahnya ya, kayak gitulah intinya. Planning lu Trump mampus lu ya, pura-poranda kan sama planning Allah, hati-hati lu gitu. Jadi intinya di Los Angeles ini untuk orang baiknya yaitu adalah musibah buat orang-orang soleh, karena pasti ada orang muslimnya juga yang kena mungkin ya di sana ya, atau orang-orang baik lah gitu ya, pasti itu adalah musibah untuk mereka gitu kan. Dan untuk orang-orang jahat, orang-orang Zionis segala macam, yaitu azab untuk mereka guys. Kayak yang tadi gue bilang tadi, si James Wood salah satunya, si anjing itu, azab untuk dia. Mampus kau, cemas kamu deh. Dan yang gue pas bikin video ini guys, ada kebakaran juga ya di daerah Glodok apa di mana gitu. Ya itulah, sama pendapat gue kayak gini, setiap ada yang namanya musibah segala macam, gempa segala macam, ya menurut gue kayak gini. Ya kalau untuk orang yang solehnya ya dia musibah untuk dia mati syahid tetap gitu ibaratnya ya, tetap mendapatkan surganya Allah. Dan untuk orang yang jahat itu azab guys. Coba kalau kalian ada pendapat lain, coba kalian komen di bawah. Oke, udah 22 menit anjir. Seperti biasa ya, ngobrol-ngobrol gini doang lama banget anjir. Thank you semuanya yang nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian mau nambahin apa segala macam, kalian komennya di bawah. Atau kalian mau konten apalagi ya kan yang macam-macam, coba kalian request aja. Kalian mau ngebahas apa bang, bahas ini bang, coba kalian komen di bawah. Oke, thank you yang udah nonton dari sampai akhir. Thank you, lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue. Next time kita akan bikin video-video pendidikan yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye 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 bye.